Selamat malam para pemirsa yang ada di rumah. Kita akan masuk lagi di dalam acara seminar kesehatan online pada malam hari ini. Dan seperti biasa, pembicara kita pada malam hari ini adalah Dr. Evelyn Sutresman. Selamat malam, Dok. Baik, Dok, tadi pagi senang sekali ya kita bisa menikmati bersama jalan santai dalam rangka Hari Kemerdekaan kita, Republik Indonesia yang ke-75. Kita boleh jalan santai bersama, kita boleh bermain bersama, dan itu sangat menyegarkan kehidupan kita karena kita baru berkumpul lagi untuk sama-sama di dalam gerak jalan santai ini. Terima kasih dan puji Tuhan untuk itu semua. Baik, Dokter, sebelum masuk di dalam seminar pada malam hari ini, ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita berhubung dengan penyampaian atau seminar kesehatan yang 2 minggu lalu. Dan pertanyaan itu saya akan tanyakan kepada dokter pada malam hari ini. Yang pertama, makanan apa yang dapat membantu untuk meningkatkan kadar glutathione di dalam tubuh kita, dok? Glutathione perlu kita ketahui adalah merupakan satu komponen antioksidan yang terdapat di dalam tubuh kita, dan dia merupakan suatu enzim yang bersama-sama dengan serum oksid dismutase atau SOD dan katalase. Nah, glutathione ini adalah antioksidan, dia sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan glutathione ini dalam tubuh kita? Iya, makanan apa ini? Itu tergantung dari pola makan kita. Dan yang paling bagus ialah kalau makanan kita itu terdiri dari makanan micronutrition. Ya, dalam hal ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang paling bagus itulah buah alpukat, sayur asparagus, kenari, boleh juga ikan. Dan yang kedua, prekursor yang kedua yaitu bisa dari asam lemak omega 3 ikut juga menunjang peningkatan dari glutathione ini dalam tubuh kita. Kalau begitu penting sekali glutathione ini ada dalam tubuh kita ya, dok, dan kita harus menjaga pola makan kita, apa yang harus kita makan dan apa yang tidak harus kita makan. Baik, dok. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini dikatakan asam urat yang tinggi di dalam darah. Kalau kita mempunyai asam urat yang tinggi di dalam darah, apakah kita boleh makan kacang-kacangan? Ya. Jadi kita lihat dari kadar asam urat dalam darah kita. Yang normal itu adalah wanita 2,4 sampai 6 ya, gram per desiliter. Sedangkan pada pria 3,4 sampai 7. Nah, kalau misalnya kita melampaui batas normal, bukan dalam keadaan sehat, sebaiknya kita kurangi makanan yang terdiri dari kacang-kacangan karena dia mengandung purin. Nah, purin ini tergantung dari kadarnya. Kalau kita ambil kacangan yang rendah di bawah 50 mg per 100 gram saja, itulah kacang mente. Tapi kacang tanah itu agak tinggi. Dalam keadaan kondisi, tergantung kondisi ya. Kalau kondisi badan kita itu sehat, kita boleh makan kacang tanah. Cuma kita harus juga mengetahui apakah kacang tanah ini kalau terlalu banyak juga kita makan, kalorinya tinggi sekali. Jadi kalau kita mau mengatur kita punya kalori jangan berlebihan, paling banyak ya 3 sampai 5 sendok makan sehari. Ya, sehari. Karena dalam beberapa gram saja, 100 gram saja sudah 585 kalori. Jadi kita harus atur walaupun tubuh kita sehat. Apalagi kalau keadaan dimana asam urat itu tinggi dalam darah. Karena kalau dia terlalu tinggi, dia akan menumpuk di sendi-sendi kita dan menyebabkan rasa sakit yang nyeri pada sendi-sendi. Dan juga pada ginjal kita, dia bisa membentuk batu dan akhirnya merusak ginjal kita.
Jadi harus diatur kalau keadaan meninggi. Kalau rendah pun harus kita atur bagaimana supaya tidak berlebihan kalorinya dalam kehidupan. Kalau normal, Ya, ya. normal. Jadi mungkin untuk kita yang asam urat tinggi, Ya. jangan dulu makan kacang-kacangan. Kita berusaha untuk kasih normal dulu, Ya. baru kita bisa konsumsi kacang-kacangan. Tapi yang paling aman itu kacang mente, Dok, ya. Ya, kacang mente di bawah 50 mg per 100 gram. Dia masuk purin yang rendah. Oke, baik, Dok, baik. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Di sini ditanyakan, ada pemirsa yang menanyakan bahwa SOP 100 bolehkah itu dikonsumsi setiap hari? Ya, mungkin ada yang tidak mengerti kata SOP. SOP, ya. Itu adalah berasal dari salmon ovary peptide. Itu semacam obat yang sekarang dikembangkan oleh industri Jepang. Nah, tujuannya itu adalah diambil ikan punya DNA, ikan salmon, DNA-nya diambil dan dipakai sebagai stem cell. Jangan tujuan untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Semakin sel-sel kita itu vital, vitalisasi sel ini sangat menentukan kita punya organ sehat atau tidak. Kalau vitalisasi sel terganggu, maka organ kita rusak. Nah, untuk memperbaiki itu mereka menggunakan SOP. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama kita harus pakai? Itu tergantung dari penyakit yang kita alami. Biasanya dipakai pada penyakit kanker atau pada kerusakan organ-organ tertentu. Karena SOP itu juga dia mengandung koenzim Q10. Itu gunanya vaskularisasi dari darah menjadi lancar kalau kita minum itu. Tapi kita harus lihat kondisi. Kapan kita harus berikan, berapa lama kita harus berikan, tergantung dari kondisi daripada tubuh kita. Jadi kalau ditanya berapa lama, saya tidak bisa menjawab kalau saya tidak melihat kondisi daripada orang tersebut. Berarti pada saat kita memang membutuhkan, setiap hari itu tidak apa-apa, Dok, ya? Iya. Sampai punya batas waktu tertentu di mana kita harus berhenti untuk konsumsi SOP. Baik, kira-kira pemirsa yang menanyakan akan 3 hal tersebut bisa menerima apa yang dokter sudah paparkan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan kita akan lanjut seminar kesehatan online kita pada malam hari ini. Kira-kira dokter akan berikan kepada kita dan kepada kami yang ada di sini dan pemirsa apa pada malam hari ini, Dok? Saya akan membawakan satu topik yang banyak diharapkan ini, yaitu bagaimana menunda proses penuaan. Dengan kata lain, mau awet muda. Oh begitu. Padahal proses penuaan itu di dalam tubuh kita berjalan secara normal, alami. Tetapi memang ada yang orang kelihatan tua, padahal umurnya masih muda. Ya, Tetapi ada juga yang sebaliknya, Dok. Ada orang yang umurnya sudah boleh dikata sudah 50, tapi dia kelihatan masih seperti 35-30 umurnya. ya. Dan itu mungkin pemirsa dan saya juga sendiri ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kehidupan kita untuk awet muda. Baik, Dok, pada malam hari ini pemirsa kita akan mendengarkan bersama seminar kesehatan online yang akan dibawakan oleh Dr. Evelyn Sutresman. Silakan, Dok. Terima kasih. Para pemirsa yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita. Puji Tuhan, kita berada dalam keadaan yang sehat dan kita akan membahas bersama-sama mengenai menunda proses penuaan. Proses penuaan sebenarnya adalah satu proses yang terjadi secara alami, tetapi bertahap menurut bertambahnya usia, di mana terjadi perubahan secara fisiologis, anatomis, dan mental seseorang. Dan proses ini biasa terjadi
pada usia-usia sesudah dewasa atau pubertas, yaitu sekitar 20 tahun. Pada wanita biasa dianggap dewasa di antara 10 sampai 15 tahun. Pada pria antara 12 sampai 16 tahun. Namun kalau dari BKKBN, mereka selalu menggunakan batas 18 tahun yang dianggap sebagai usia di mana orang itu dianggap dewasa dan boleh memasuki perkawinan, khususnya bagi orang-orang yang ada di desa. Mereka melarang orang mengadakan perkawinan di bawah 18 tahun. Nah, proses penuaan yang terjadi secara alami berarti terjadi kemunduran dari metabolisme sel-sel yang membuat vitalitas dari sel-sel itu menurun. Tetapi jangan kita berpikir bahwa terjadinya ini secara tiba-tiba, bertahap. Nah, ada beberapa teori-teori tentang proses penuaan ini. Yang pertama, mereka menggunakan teori Wir dan Tir. Artinya, tubuh kita kalau memiliki pola makan yang salah, kebiasaan yang salah, lingkungan yang salah, maka itu bisa menyebabkan proses ini berjalan cepat sekali. Teori lain tentang neuroendokrin. Neuroendokrin ini adalah hormon-hormon. Kalau kita punya pola hidup yang salah, keluarlah hormon-hormon yang bisa menyebabkan fungsi-fungsi tubuh atau sel-sel itu menjadi rusak. Jadi kita harus hati-hati dalam cara berpikir, cara mengadakan kegiatan, karena ini sangat mempengaruhi produksi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Teori lain adalah teori kontrol genetika. Nah, ini mengatakan bahwa sel-sel adalah seperti mesin. Ya, sel-sel ini perlu ada istirahat, perlu ada pemberian nutrisi yang cukup. Kalau tidak, maka hal ini bisa menyebabkan proses penuaan ini berjalan dengan cepat. Teori lain adalah teori radikal bebas. Nah, semua yang merusak DNA kita, itu kita namakan radikal bebas. Kenapa? Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron kurang, tidak berpasangan. Sehingga dia menarik DNA kita, molekul dari DNA kita, elektron dari DNA kita, sehingga merusak DNA. Dan akibatnya timbullah penyakit-penyakit degenerasi seperti kanker dan lain-lain. Tapi seorang sarjana namanya Nice pada tahun 2017, dia mengambil kesimpulan. Dari teori-teori penuaan ini, dia mencakup teori-teori ini di dalam satu teori, yaitu manajemen pola hidup kita. Kalau kita tidak dapat mengatur pola kehidupan kita, kita akan mengalami proses penuaan yang cepat sekali. Makanya ada orang yang baru usia beberapa tahun, 20 tahun, rambutnya sudah putih, sudah sukar berjalan. Kenapa? Karena dia punya pola hidup tidak baik. Nah, pada wanita, kalau kita lihat mengalami proses penuaan, akhirnya ada satu hormon yang kita namakan estrogen. Hormon estrogen ini pada usia 50 tahun, di mana wanita itu disebut sudah memasuki menopause, maka produksi daripada estrogen itu akan menurun. Lebih-lebih lagi, dia bukan lagi termasuk wanita yang produktif. Kenapa? Karena indung telur atau ovum tidak dapat menghasilkan telur, sehingga tidak dapat mengadakan persalinan atau kehamilan lagi. Pada laki-laki biasa kita sebut andropause, 30 tahun biasanya. Namun mereka masih tetap bisa mengadakan keturunan karena produksi daripada sperm masih tetap ada. Nah, kita lihat ada perbedaan di sini antara pria dan wanita. Kalau wanita lebih cepat mengalami proses penuaan, terutama pada otot-ototnya. Tulang lebih cepat
Tapi pada pria biasanya masa otot lah yang lebih lebih cepat penuaan. Nah, pada wanita biasanya proses kebotakan itu jarang, tapi pada pria biasa lebih cepat. Jadi kita lihat ada pengaruh-pengaruh hormon yang ikut di dalam proses penuaan ini juga. Kenapa? Ini tergantung dari pola hidup. Nah, kita melihat bahwa ada proses aging atau penuaan yang berjalan cepat, tapi ada proses aging yang berjalan lambat. Tergantung mekanisme gaya hidup. Nah, proses penuaan ini bisa kita tunda, bisa berjalan secara bertahap. Nah, makanya WHO sekarang orang-orang yang lanjut usia dianggap usia pertengahan itu atau middle age itu antara 45-59 dibanding yang lalu. Lebih tua, usia lanjut atau elderly 60-74 tahun. Usia tua 75-90 tahun. Sangat tua kalau dianggap lebih 90 tahun. Nah, kita lihat tingkat-tingkat usia ini kenapa berubah? Karena sekarang orang sudah mulai memperhatikan pola hidup dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Jadi gaya hidup atau pola hidup kita sangat menentukan berjalannya proses penuaan. Ya, apakah dia mengalami tahap yang cepat atau lambat? Tapi di sini mengalami 3 perubahan penting. Perubahan secara fisiologi faal dari tubuh kita, anatomi adalah bentuk-bentuknya, dan mental yang berubah. Nah, saya menunjukkan satu gambar bahwa kita punya tubuh itu ada 60-100 triliun sel-sel. Dan sel-sel ini hidup. Kita pernah belajar yang masa lalu tentang tubuh kita yang begitu banyak sel. Tiap sel ada di inti dari sel itu ada terdapat kromosom. Kalau masih ingat, kita memiliki 23 pasang kromosom. Di mana pada kromosom itu terdapatlah DNA yang berbentuk kayak helix yang dihubungkan oleh protein-protein di mana terdapat gen yang menentukan karakteristik daripada tubuh kita, dari sifat-sifat yang ada pada tubuh kita ini. Lah, kita melihat di samping inti sel itu, ya, lebih dalam lagi kita akan melihat ada yang disebut mitochondria. Nah, mitochondria inilah yang ada kaitan dengan proses penuaan. Nanti sebentar kita akan melihat lebih jelas lagi. Nah, semua manusia mau awet muda, tidak ada yang mau cepat-cepat jadi tua. Makanya orang mulai hias-hias dia punya wajah dengan berbagai-bagai krem supaya dia tetap awet muda. Nah, ada seorang yang dalam sejarah namanya Jenny Rice. Dia punya usia sudah 71 tahun. Tapi dia bisa lari maraton. 27 detik maraton di Berlin pada bulan September 2019. Sebelumnya di Chicago juga dia mengadakan pelari maraton dari tahun 1984. Jadi sudah 36 tahun. Berarti apa? Sel-sel tubuh itu kita harus jaga supaya vitalitasnya itu tetap baik dengan latihan dan juga jangan sampai dia rusak. Tadi kalau kita kerusakan itu dengan pola makan kita, pola istirahat kita, atau pola pikir kita yang salah, maka proses penuaan itu akan berjalan cepat sekali. Ini yang saya katakan. Banyak cuma menunda proses penuaan dengan suntikan, pakai kolagen, melalui obat-obatan yang diminum, atau dengan bedah plastik, atau dengan krem-krem pijitan dan sebagainya. Tapi dia lupa dari dalam yang menentukan, yaitu manajemen gaya hidup yang masih kurang baik. Manajemen makan dan minum, manajemen istirahat, polusi lingkungan yang ada, diatur di mana dia berada, pengaturan pola pikir,
4 faktor ini sangat menentukan, sama dengan sistem imunitas juga tubuh kita. Mari kita lihat mengenai makanan. Kita akan masuk dengan makanan. Tadi saya sudah katakan, kita punya badan, tubuh ada 60 sampai 100 triliun sel. Sekarang kita lihat, ada DNA yang ada di inti sel, tapi ada juga DNA di mitochondria, di pinggir dari inti sel. Ya, di gambar yang saya perlihatkan ini dengan panah hijau, ada terdapat mitochondria. Ini penting sekali dengan makanan. Apa yang kita makan akan masuk ke mitochondria, diubah menjadi tenaga. Lalu tenaga kita itu kita pakai. Ya. Tapi kadang-kadang tenaga itu tidak terjadi di sana. Kenapa? Karena pola makan kita yang salah. Ya. Nah, kalau melihat mitochondria ini, ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama kita lihat di pinggir daripada mitochondria itu ada yang disebut ribosom dan ada yang disebut lisosom. Ini penting sekali kalau kita belajar secara biomolekuler. Disinilah kita punya makanan yang dimasukkan, yang mengalami detoksikasi. Di sini mengalami detox. Ya, bagaimana? Mari kita lihat. Kita makan dari mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke usofagus, masuk ke lambung. Sampai di lambung, ada asam lambung di sana. Asam lambung yang membantu bakteri-bakteri yang ikut masuk, kuman-kuman yang ikut masuk, akan dirusakkan oleh asam lambung itu. Setelah dirusakkan, baru dia masuk ke usus. Usus kecil, halus, lalu masuk ke usus besar untuk mengalami pembuangan. Tetapi, sekembali lagi, makanan ada 2. Makronutrien dan mikronutrien. Makro ini, karbohidrat, lemak, dan protein, ini bisa bermasalah. Kalau berlebihan, kita sebut advanced glycation end product dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau ini kita intake terlalu banyak daripada keaktifan yang kita lakukan, maka terjadilah obesitas, kegemukan. Pembuluh darah kita mengalami sklerotik atau mengeras. Akibatnya, maka proses penuaan ini berjalan cepat sekali. Nah, kita lihat ya, kadang-kadang kita punya perut tidak enak kalau kita sudah habis makan. Gembung. Kenapa? Malas jadi sembelit. Sembelit itu ya tidak bisa buang air besar. Kenapa? Kita lihat. Pertama, kita punya lambung, apa sudah bekerja baik? Dia punya asam lambung dengan baik. Kadang-kadang orang suka menderita penyakit mah. Saya sakit mah. Saya harus makan lebih banyak obat-obat antasida atau obat-obat mah. Terlalu lama menggunakan obat mah berbahaya. Kenapa? Obat mah ini akan membuat netralisasi asam lambung. Padahal asam lambung itu penting. Yang kedua, pencernaan kita ada semacam enzim di sana. Namanya pepsin. Pepsin ini kalau kita makan banyak antasida, dia punya fungsi merubah ya makanan protein menjadi molekul yang kecil. Susah sekali. Coba lihat kalau orang baru habis operasi mah, di mana mahnya dipotong, biasanya orang itu anemia. Kenapa? Karena pembentukan zat-zat besi yang ada melalui mah ini atau melalui lambung ini kurang. Sehingga akhirnya orang menderita anemia. Nah, sampah-sampah karena tidak bisa dicerna itu makanan yang dari lambung sudah masuk ke usus kecil, sampah-sampah ini mengalami pembusukan. Sehingga kita rasa, aduh, perut kita gembung, bahkan sembelit, memperburuk keadaan. Apalagi kalau sudah di usus besar, sembelit, dia tinggal di sana, dan kita merasa perut kita menjadi sakit. Seorang profesor Jepang yang bernama Hiromi, dia pernah mengoperasi 350.000 usus yang berpolip.
Kenapa polip-polip ini timbul? Polip-polip ini terjadi karena orang yang makan makanan kebanyakan adalah protein-protein hewani, daging. Banyak sekali makan daging hewan, enak. Sate, apalagi. Itu yang model Italian style bakar. Akhirnya mempengaruhi usus kita, terutama usus besar ini, kolon. Apa terjadi? Terjadilah polip. Dan polip-polip ini yang dikeluarkan oleh Prof. Hiromi, kalau tidak dikeluarkan, dia akan menjadi kanker yang ganas. Kenapa? Kalau kita banyak makan daging, serat-serat yang kurang, tidak ada sayur dan buah, maka kontraksi peristaltik dari usus besar ini akan kurang. Kurang apa? Kurang apa? Terlalu apa? Keras terjadi, ya. Sehingga akibatnya karena kurang serat, maka mukosa atau selaput lendir daripada usus besar akan membuat penonjolan dan terjadilah polip-polip. Jadi, kita kalau tidak mengatur jenis makanan yang kita makan berbahaya sekali. Terutama protein hewani, banyak lemak dan tinggi sekali proteinnya, membuat berat badan bertambah. Selain itu, polip-polip terjadi dan juga sampah-sampah makanan itu banyak sekali. Jangan kita pikir kalau kita masak saja ada sampah, tapi sampah-sampah bisa terjadi dari makan kita yang salah. Nah, bagaimana dengan sampah-sampah itu? Sampah-sampah makanan itu akan masuk di mitochondria, di sebelah dari inti sel yang warna kuning itu. Lah, kita melihat di situ, sampah-sampah itu akan diolah, harus didetoks. Dia masuk di mana? Dia masuk di ribosom ini. Ada semacam enzim yang kita namakan protease. Di ribosom ini, enzim itu mengadakan detoks supaya sampah-sampah itu hancur, mengalami otofagi. Kalau tidak dikasih demikian, maka sampah-sampah itu akan tertimbun dan akhirnya akan dibawa oleh darah sampai ke otak kita, terjadi penimbunan di sana. Kita cepat sekali mengalami demensia. Apa itu demensia? Memori hilang. Apalagi kalau disebut penyakit Alzheimer disease. Berarti orang itu hilang kendali. Orang itu tidak bisa hidup sendiri. Pemikiran sudah kacau. Pertimbangan tidak ada lagi. Tidak tahu keadaan sekitar. Orientasi sekitar hilang. Oleh karena itu, saudara, proses penuaan tergantung dari pola makan kita. Ya. Nah, kalau berjalan baik ini detox, maka selain dia mengalami otofagi di ribosom, ada semacam enzim di sana, maka makanan-makanan tadi akan masuk ke satu kantong, namanya kantong lisosom. Bagus sekali kita punya tubuh ini. Kalau dia sudah masuk di lisosom, menurut ahli yang namanya Christian de Duve, di sana didaur ulang. Bukan main. Ada daur ulang dalam tubuh kita. Dirubah menjadi apa? Protein. Dan dipakai lagi oleh tubuh. Tetapi apabila proses ini rusak, mitochondria tidak bekerja dengan baik, maka daur ulang tidak terjadi. Kembali lagi, sampah ini akan tertimbun di otak kita dan menyebabkan demensia. Nah, para pemirsa, untuk proses daur ulang, kita harus atur, kita juga punya istirahat. Selain kita perlu istirahat malam, di mana terjadi detox di semua alat tubuh kita, kita juga perlu istirahat makan pada jamnya. Nah, banyak orang katakan berapa kali makan bagus. 2 kali makan itu bagus sekali, saudara, kalau bisa. Tapi sekalipun kita 3 kali makan, tapi kita makan di antara jam-jam makan itu, atau dengan kata lain snack barangkali, maka ini mengganggu proses daur ulang dari sampah-sampah tadi.
Karena proses daur ulang itu kurang, maka pembentukan amiloid yang harus tertunda di otak kita ini banyak. Energi yang harus dihasilkan oleh makanan tidak ada. Vitalitas sel terganggu. Proses penuaan akan berjalan dengan cepat. Saudara-saudara, karena itu proses istirahat perlu. Kadang-kadang kalau kita tidak ada istirahat antara jam makan, sekali-sekali kita bikin puasa. Puasa itu bagus. Kita bikin puasa sesuai dengan penelitian dari seorang profesor Noboru Misoshima dari Universitas di Tokyo. Dia katakan bahwa kita perlu sedikit kelaparan supaya ada daur ulang di dalam sel-sel tubuh kita. Sehingga makanan-makanan sampah tadi bisa dirubah di daur ulang, tidak sampai merusak sel-sel kita atau kita tetap awet muda. Bagus kan? Kalau kita tahu begini, kita tahu atur pola makan kita pada jamnya. Kalau perlu kita puasa. Dianjurkan kalau bisa kita puasa 2-3 kali satu minggu, puasa 15 jam. Kalau ini kita bisa adakan dengan minum air yang cukup dengan pH air 8,5, maka proses alkalis yang ada dalam tubuh sangat-sangat membantu regenerasi dari sel-sel kita. Tidak perlu makan obat-obat, tidak perlu makan SOP untuk regenerasi. Karena apa? Kita sudah dengan alami, dengan cara pola makan dan istirahat yang baik dari tubuh kita. Saudara-saudara, para pemirsa, mari kita kurangi makanan sampah. Sampah yaitu makanan-makanan yang bersumber pada protein-protein hewani. Karena selain mengandung protein hewani, juga mengandung lemak dan kolesterol hewani yang memberikan pengaruh pada sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah kita. Makanlah makanan bergizi, yaitu air dan enzim dari buah-buahan, mineral juga dari buah-buahan, vitamin juga dari buah-buahan dan sayur, dan sayur fitokimia yang mengandung serat-serat makanan. Buah-buah yang utuh ini, dia mengandung enzim yang baik untuk pencernaan, 3.000 sampai 5.000 enzim. 60 jenis enzim ini, itu yang dipakai untuk menghancurkan makanan-makanan sampah yang tadi. Itu sebabnya kalau saudara makan buah, bukan sesudah makan, tetapi sebelum makan 30 sampai 40 menit kemudian, lengkapilah dengan makanan yang akan kita konsumsi. Kenapa? Sebab buah yang mengandung enzim tadi menunjang proses pencernaan melalui enzim-enzim dari buah tadi. Nah, kita juga perlu mineral. 3% dari tubuh kita memerlukan mineral. Betul-betul mikronutrien ini sangat penting. Dan makro mineral yang paling baik adalah kalsium. Di mana kita dapat? Apakah dari susu dan produknya? Bukan. Yang paling baik adalah sumber dari nabati, yaitu sawi hijau, kacang kedelai, kubis, almond, pisang, umbi-umbian, talas, brokoli. Di sana kita dapat mineral kalsium yang sangat penting bagi penulangan kita. Ada juga vitamin-vitamin B1, B2, B6, B12. Dari mana? Vitamin-vitamin ini yang paling baik adalah dari buah-buahan dan sayur. Kembali lagi buah-buahan dan sayur. Inilah membuat proses penuaan ini bisa dikendalikan. Karena vitamin A, C, dan E ini dari buah dan sayur. Selain dia mengendalikan proses penuaan, dia juga adalah antioksidan dan mengandung enzim-enzim yang ditunjang untuk terjadinya proses perusakan makanan-makanan sampah tadi. Nah, hal yang lain, polusi udara pada waktu kita bernapas, itu perlu. Dia juga akan dihancurkan atau diotofagi dengan buah-buahan
dan sayur sehingga proses penuaan ini dapat teratasi. Selain itu, pada penelitian, pada buah dan sayur ada polifenol. Polifenol ini dikenal sebagai anthocyanin. Ya, biasanya pada buah-buah yang berwarna itu, ya. Dan buah dengan polifenol ini dia menyebabkan sel-sel yang rusak itu mati sendiri. Namanya apoptosis. Dia mati sendiri. Sehingga protein-protein yang rusak itu tadi tidak sampai pergi ke otak dan menyebabkan Alzheimer atau demensia. Luar biasa saudara. Kalau kita tahu ini, maka sampai tua kita bisa tidak mengalami gangguan memori yang hebat seperti Alzheimer. Orang-orang Jepang, dia tambah lagi di makanan mereka dengan kurkuma. Di mana kita dapat kurkuma? Kunyit. Kunyit ini bagus sekali, saudara. Kunyit ini mencegah plak-plak protein sampah-sampah tadi jangan melengket di pembuluh darah otak yang menyebabkan Alzheimer. Makanya mereka bikin teh kunyit. Dan mereka tidak makan sampai kenyang. Nah, ini banyak orang senang makan sampai kenyang, berkeringat, padahal itu menimbulkan sampah-sampah pada kehidupan makanannya yang merusak otaknya sendiri. Kunyit ini mengandung anti radang, antioksidan, mencegah Alzheimer, dan juga menyebabkan kalau ada sel-sel kanker, dia mengalami apoptosis, artinya dia akan dirusakkan oleh kunyit ini. Luar biasa kan? Kita tahu begini, kita bisa tambahkan kunyit pada makanan kita. Nah, tumbuh-tumbuhan mengandung serat. Serat ini menolong sehingga usus bisa berkontraksi dengan baik. Polip-polip tidak gampang timbul. Karena itu saya anjurkan, pilihlah makanan 85% nabati, 15% berbasis hewan. Dan hewan ini sebaiknya kalau ikan saja, karena ikan mengandung omega 3. Dan omega 3 ini dia menolong glutathione dibentuk lebih banyak, dan omega 3 ini juga membantu kalau ada polip-polip, polip-polip itu akan hilang pelan-pelan dengan adanya omega 3. Nah, makanan yang mengandung protein berbasis daging ini memang kurang bagus, bisa jadi sampah. Ambillah nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, laut. 15-20 gram protein pada 100 gram kacang-kacangan dan biji-bijian sama dengan protein yang ada pada daging merah. Malah sayuran laut lebih tinggi kadar proteinnya daripada kacang-kacangan atau protein hewani. Jadi kita bisa atur itu dalam pola makan yang seimbang. Gambar yang saya perlihatkan ini, apalagi yang jelek selain sampah, kolesterol, ya akibat lemak yang tinggi dalam protein hewan, juga jangan lupa kalau kita memotong hewan, hewan akan mengeluarkan hormon steroid. Dan hormon steroid dan adrenalin ini akan merusak DNA kita. DNA kita akan rusak dan terjadi apa? Terjadilah proses penyakit degenerasi, kanker, ya, jantung dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat. Orang banyak katakan daging lebih baik, betul, proteinnya lebih tinggi. Dia punya skor 100 kalau daging hewan. Tetapi kalau nabati cuma 80-an. Tapi akibat bahaya yang timbul akibat protein daging ini atau hewani lebih besar daripada nabati. Kenapa? Nabati menolong tidak terjadi penimbunan amiloid. Bisa dihancurkan itu protein. Tapi kalau daging atau hewan itu akan tertimbun di usus, rasa gembung dibawa ke otak. Sampai di otak terjadilah penimbunan yang menyebabkan orang itu demensia, hilang ingatan, pikun. Pikunnya kalau pikun biasa, tapi ini Alzheimer yang paling berbahaya. Artinya tidak ingat sama sekali, tidak bisa orientasi di bagian luar kehidupan.
Beras merah bagus sebagai antioksidan. Kolagen supaya kulit-kulit kita menjadi elastis. Kita menunda penuaan pada kulit. Kita boleh dapat itu. Kalau makan ikan-ikan kecil, bersisik 30% di situ akan membangun kolagen. Luar biasa. Jadi, baiklah kita menghindari terjadinya demensia Alzheimer. Jangan pikir orang tua baru demensia. 40 tahun ada yang Alzheimer. Karena apa? Pola makan. Dan pada orang-orang yang Alzheimer ini, plak-plak amiloid dari sampah makanan tadi tidak dihancurkan di DNA mitochondria sel, dia akan masuk ke otak dan merusakkan girus-girus dari otak sampai dia mengalami Alzheimer. Saudara-saudara, baiklah kita menjaga, jangan sampai pola makan kita bisa rusak. Sebelum kita tua, kita boleh menjaga dari awalnya kalau boleh. Begitu pula dengan cara berpikir. Bisa membentuk radikal bebas karena mengeluarkan hormon noradrenalin. Dan noradrenalin ini merupakan radikal bebas merusakkan DNA. Kalau DNA rusak, kanker, diabetes, jantung bisa terjadi. Bukan itu saja, tetapi otak kita juga ikut cepat menjadi pikun karena proses penuaan yang cepat terjadi. Kita lihat, kalau DNA rusak, DNA ini akan rusak kalau kita punya radikal bebas dari cara berpikir, hormon itu keluar, atau cara makan yang salah. Karena DNA ini mengatur sel. Sel mulai bertumbuh, membelah diri, sampai mati diatur oleh adanya DNA. Kalau DNA ini rusak, lihat pertumbuhan bisa menjadi tumor. Karena sel bertumbuh dengan cepat menjadi massa tumor. Ya. Dan kalau kita atur pola makan kita, SOD atau glutathione yang ada di dalam tubuh kita dengan radikal bebas seimbang, maka proses penuaan itu bisa ditunda atau dicegah. Jadi percepatan proses penuaan tergantung dari pola makan. Makin banyak sampah-sampah dari protein hewani, makin cepat menjadi tua. Sampah-sampah yang akan masuk ke otak, kita cepat mengalami demensia. Kita kurang makan buah-buah dan sayur, pencernaan kurang bagus, perut menjadi gembung, susah untuk buang air, atau kita mengalami gangguan, dan itu bisa merusak usus besar kita dengan polip-polip atau mengalami peradangan. Radikal bebas, lingkungan yang baik, kita harus jaga, stres kita kurangi, maka proses penuaan ini dapat dicegah. 4 faktor, sekali lagi. Nutrisi, makanan, cari mikronutrien, banyak mengandung air, vitamin, mineral, dan antioksidan. Yang kedua, hindarilah stres, pola pikir yang baik, lingkungan yang bersih, istirahat, baik istirahat, cara makan harus kita atur dengan sebaik-baiknya. Sebagai kesimpulan yang terakhir yang saya boleh berikan, rahasia awet muda atau menunda proses penuaan berarti kita menjadi panjang umur dengan sel-sel tubuh yang bervitalitas, ditentukan oleh gaya hidup yang sehat. Kedua, percepatan proses penuaan oleh gaya hidup dengan memperhatikan 4 faktor tadi. Cara makan, kedua istirahat, lingkungan yang bersih, dan cara berpikir serta stres dapat ditanggulangi. Perlunya manajemen diri yang kuat dari saudara menyebabkan saudara tetap menjadi awet muda, proses penuaan alami tetapi secara bertahap, dan hal ini membawa kita bisa berpikir sampai pada usia tua. Para hadirin sekalian, para pemirsa, marilah kita mengatur gaya hidup kita. Satu ayat yang saya mau ambil dari 1 Korintus 10 ayat 31.
jikalau kita makan atau kita minum atau kita melakukan apa sekalipun dalam hidup kita, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Artinya, hidup kita dengan pola yang sehat semata-mata mengembalikan kemuliaan bagi nama Allah kita. Itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Mau kita menjadi awet muda? Aturlah manajemen pola hidup yang sehat, saudara dan saya tetap awet, tetap bisa bersosialisasi dengan baik walaupun usia kita bertambah. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi di seminar yang berikut. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama seminar kesehatan online pada malam hari ini dengan judul menunda proses penuaan. Saya percaya saudara dan saya sudah diberkati untuk kita bagaimana caranya menjaga kesehatan tubuh kita. Dr. Evelyn yang sudah memberikan ini buat kami semua, terima kasih banyak dok untuk pelajaran kesehatan pada malam hari ini. Saudara yang kekasih, tetap kita menjaga sel tubuh kita yang bervitalitas. Kita mengatur manajemen pola hidup sehat sehingga tubuh kita boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemirsa, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di live chat atau di kolom komentar yang ada, dan pertanyaan ini akan dijawab pada pertemuan berikut. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saudara yang di luar beragama Nasrani boleh mengikuti doa ini. Kita berdoa masing-masing. Saya akan memimpin untuk umat Nasrani untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih sebab Engkau sudah memakai hamba-Mu, Dr. Evelyn, untuk boleh memaparkan bagi kami bagaimana untuk kami menjaga tubuh kita agar tetap sehat, awet muda, untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang kami sudah dapatkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjaga tubuh kami untuk tetap sehat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.